Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ananda Ananda Rifat Aneka Mahalandi, putra dari Bapak Priyati dan Ibu Supiyati, lahir di Merauke pada tanggal 26 Maret 2010. Sang penjaga bumi Ramadhani, jari-jari hijau yang tak henti-hentinya mengeluarkan racikan ajaibnya. Lihatlah gazebo kami, tumbuh tanaman cabai lebat dengan buahnya yang gendut-gendut, bunga-bunga bermekaran, semuanya karenamu, Nen. Engkau selalu menjaga rumah belajar kita agar tetap selalu terawat. Tanpa instruksi, selalu bergegas mencari sapu dan selang. Us, aku tak resik-resik ya. Mas Random, begitulah teman-teman menjulukinya. Bagaimana tidak, kisah-kisah yang kau ceritakan penuh keunikan dan mengandung misteri. Kepekaanmu terhadap alam sekitar begitu tulus. Di awal kita menghuni gazebo kecil itu, engkau yang masih mengenakan peci hitam bergegas terjun ke bawah dengan membawa alat perang, merapikan gunungan tanah hingga layak dijadikan tempat piknik dan tempat belajar di bawah gazebo. Tetaplah Mas Rifat menjadi pemuda yang rapi, yang mencintai kebersihan. Bagaikan seorang ayah bagi teman-temanmu, mengayomi dan menyiapkan kebutuhan selama belajar bersama. Dan sebagai seorang mas di Ramadhani, tanggung jawab besar ada di pundakmu. Sayangi adik-adikmu, Nak, dengan penuh kasih. Jagalah bumi Ramadhani ini agar senantiasa hijau dan menjadi tempat pulang yang menyenangkan. Ananda Azalea Bianca Purnomo, putri dari Bapak Robi Jatuh Purnomo dan Ibu Ajeng Lutfia Ningtyas, lahir di Surabaya 8 Desember 2011. Bocah kecil ini telah tumbuh menjadi gadis remaja dengan sejuta cerita. Di usia yang masih 12 tahun ini, engkau telah banyak menghatamkan serial Harry Potter setebal buku ensiklopedi. Zaman sekarang tak banyak anak yang bergelut dengan buku. Namun engkau Ramadhani, engkau tidak ada yang memadai. Berbagai buku di Maharani engkau terabas habis hanya dalam semalam. Dan setiap engkau menampungkan buku-bukumu, tandanya kami pun juga harus bersiap, memasang telinga untuk menyimak keseruan isi buku selama 1 jam lebih, bahkan bisa seharian. Terima kasih Mbak Bian, engkau selalu mengajak kami bertualang. Suatu hari di tengah-tengah meremajakan mawar-mawar yang kering, engkau sedikit curhat tentang perasaanmu. Us, kenapa ya? Aku tuh paling gak kuat kalau ada yang komentar. Jiwa leadershipmu yang bijaksana, itulah pemandangan yang sering kami lihat ketika engkau menjaga adik-adik dalam permainan berkelompok. Dan tangan ajaibmu tak henti-hentinya melahirkan banyak karya estetik. Engkau mampu meniru para konten kreator seni dengan rapi dan detail. Siapa yang sangka kalau itu adalah karya-karya dari bocah SD kelas 6.
Mbak Bian. Semoga engkau tumbuh menjadi perempuan hebat yang senantiasa rendah hati, melahirkan mahakarya bersama segudang potensi yang kau miliki. Selamat melanjutkan perjuanganmu, petualanganmu. Teruslah merasa haus terhadap ilmu, dan teruslah merasa seru dalam menghadapi tantangan baru. Ananda Shanela Putri Atinia, putri dari Bapak Supriyatin dan Ibu Atik Triwahyuni, lahir di Kediri 16 November 2011. Malaikat kecil yang berhati lembut, yang selalu tersenyum dan pantang malu. Menulis adalah hobimu, paling rajin menghasilkan karya, dan setiap membaca tulisanmu rasanya ikut masuk membayangkan suasana dalam cerita itu. Semoga kelak terlahir ribuan buku dari tangan lembutmu. Beberapa kali saat kami tanya, Mbak Nela, cita-citamu apa sih? Dan selalu konsisten engkau menjawab, aku ingin menjadi guru, Ustazah. Nak, alangkah bahagianya jika setiap murid memiliki ustazah sepertimu, lembut, sabar, penyayang, dan peduli terhadap sesama. Setiap orang kau kasihi dan tak ada pernah kebencian di sarat matamu. Setiap pagi engkau selalu melaporkan perkembangan tanaman kita. Ustazah, rain lilinya akhirnya sudah mekar. Ustazah, bunga pukul 9-nya mekar semua. Hingga kita di titik jenuh, tapi engkau tetap terus merawat semua tanaman itu. Engkau yang paling bersedia menawarkan diri, mengambil air dan menyiraminya. Nak, Mbak Nela, besar harapan kami agar engkau dapat menebarkan manfaat lebih luas lagi. Karunia yang agung memiliki hati yang lapang dan jiwa yang besar, dengan cita-cita luhur untuk kemanusiaan. Semoga engkau bisa menjadi relawan hebat, penuh taatan kepada Allah, Rasul dan orang tua dan juga bangsa. Ananda Aiman Afif Mirzandi, putra dari Bapak Fajar Adianto dan Ibu Mardiana Fatwaningrum, lahir di Jember 11 Februari 2012. Si super pecinta alam ini sudah melek lingkungan sejak usia dini. Suatu hari kami membuat tulisan mengenai hal-hal yang kurang disenangi di lingkungan sekolah. Contohnya, saat melihat teman yang kurang menjaga alam, masih membuang sampah sembarangan, engkau selalu berkata, itu yang membuat aku frustasi pas awal-awal masuk sekolah, Us. Tapi hanya sebentar sih, gak terlalu lama kok. Terkejut kami karena engkau bisa mengenali rasa frustasi itu saat usiamu belum sematang sekarang. Cerdas, berhati lembut, tak pernah ada kebencian di hati murnimu. Kadang air mata mengalir lembut mendengarkan kisah haru. Engkau telah mendapatkan pengajaran yang baik dari ayah bundamu. Pada Jumat siang, engkau pernah memegang selembar uang dan memasukkan ke dalam tas hitammu, lalu bercelutuk, Us, aku mau pakai uang sisa jajan 2000 ini untuk sedekah nanti pas Jumatan. Aku taruh di tas dan semoga gak lupa. Dan seperti biasa sebelum pulang engkau minta izin untuk menelepon bunda. Bu, tolong ingatkan aku buat sedekah nanti ya. Insya Allah. Terkejut sekaligus bangga dengan celutukanmu itu. Engkau sudah paham betul apa esensi sedekah pada hari Jumat yang penuh keistimewaan. Semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan dalam beramal baik.
teruslah menjadi sosok menawan dan membuat orang bahagia dengan tingkah kecilmu. Selamat, selamat melanjutkan perjalananmu, nak. Tebar ilmumu dan ajarkan kebaikan kepada siapapun. Engkau guru kehidupan bagi kami semuanya. Semoga anak-anakku sukses dan bisa menemukan jalan kesuksesan dengan terus berbakti kepada orang tua. Selamat, nak. Air susu, air aqua. Assalamualaikum ahli surga. Namaku Rifat. Di sini aku akan berbagi cerita tentang dari lukisan menjadi cuan. Apa sih yang sudah aku pelajari? Selama di Ramadhani, aku banyak berproses di berbagai bidang. Salah satunya bidang seni. Dan aku sudah menghasilkan banyak karya. Aku pernah melukis di atas potongan kayu bersama Ustazah Nia dan Ustazah Lia. Waktu itu temanya global warming dan alam bebas. Aku menggambar senja di pantai dan bumi yang terbakar akibat global warming. Terus, aku pernah melukis ditutup kaleng cat bekas menggunakan cat tembok bersama kelompokku setelah kegiatan pramuka. Aku pernah membuat pot dari bubur kertas dan dari kain bekas. Lalu, melukisnya sendiri untuk dijual di bazar hari wayang. Dari melukis, aku dan teman-teman bisa menghasilkan keuntungan sendiri. Hampir seluruh pot lukis bikinan kami laku terjual. Waktu itu kami menjual pot dengan tanaman kaktusnya. Ada yang harganya 8.000, ada yang 12.000. Di sini aku belajar untuk bisa melukis lebih baik lagi agar menarik untuk dijual. Di kelas, aku teman-teman sering melukis bersama. Nah, perasaanku ketika melukis kadang sedikit bingung mau melukis apa. Namun, melukis bersama itu kalau menurutku seru sekali. Karena ada teman yang mau menemani dan bisa melukis bersama. Aku juga pernah ditantang Oma Ulia menggambar di papan besar pendopo foto booth ala Ramadhani bersama Sylvia. Waktu itu untuk acara pameran meeting dan maulid Nabi. Kusadari ternyata aku sudah melukis di berbagai media. Hampir semua jenis cat sudah kujelajahi. Sekian cerita dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Dan. Ini aku mau presentasi tentang bagaimana hobi membaca bukuku itu bisa berkembang jauh banget. Berawal dari temen yang kasih tahu aku novel judulnya Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Dari situ aku mulai penasaran, apa sih isinya novel itu? Apakah seru atau enggak? Lalu aku punya buku pertamaku, judulnya Sang Pemimpi, juga karya Andrea Hirata, yang dibeliin sama tanteku. Dan untuk menunjang jurnal, aku dipinjemi Om Naim Toto-chan. Tahu nggak sih? Sekolah Alam Ramadhani itu, Mama Uli itu terinspirasi dari Toto-chan loh. Lalu
Aku punya temen, dia sekolah di luar dan dia tahu aku suka buku. Jadi kemungkinan seminggu 2 kali dia pinjemin buku dari perpustakaan sekolahnya. Lalu ada Miss Fitri yang sering pinjemin aku dan sampai kehabisan buku. Lalu akhirnya dipinjamkan dari perpustakaan Puri Anjali yang sampai sekarang belum aku kembaliin. Terus ada Pak Ci yang di sana di Malaysia pernah kasih aku buku Harry Potter. Lalu yang sampai sekarang masih aku langganin pinjem buku adalah Mbak Adin. Dan salah satu buku Mbak Adin yang paling aku suka adalah Sang Pemanggil Hiu yang dulu aku bedah. Dan setelah aku bedah buku itu, aku dapat hadiah buku dari panitia Hari Buku kalau nggak salah, yang dikasihkan ke aku dari Om Marno. Ya, kemungkinan udah 35 lebih buku lah yang aku baca, atau mungkin lebih. Ya, doakan aku terus ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Nela. Di sini akan bercerita tentang proses belajarku selama di Ramadan. Akan bercerita tentang hobi menulisku. Saat di Ramadhani, aku belajar membuat cerita sendiri. Biasanya aku membuat cerita dan dilengkapi dengan gambar. Saat kelas 5, aku pernah diberi tantangan oleh Ustazah Lia, yaitu disuruh membuat cerita selama 30 hari. Ada banyak cerita yang sudah aku buat. Aku juga pernah membuat cerita yang judulnya kegiatan yang paling aku sukai. Di sana aku menceritakan bahwa aku suka membuat cerita buatanku sendiri dan berscrapbook. Dari kebiasaan menulis ini, aku jadi mendapat pengetahuan baru tentang scrapbook. Pertama kali aku kenal scrapbook saat Ustazah Lia mengajar di kelas 5 dan di bukunya Uslia dihiasi dengan scrapbook. Akhirnya saat itu aku juga ingin menghias bukuku dengan scrapbook. Sejak saat itu, aku dan Mbak Dian sering meminta untuk diberikan stiker dari Pinterest. Lalu kami sering membuat scrapbook bersama. Terakhir kali kami membuat cover portofolio sendiri saat kelas 6 semester 1 dan menghiasinya dengan scrapbook. Berscrapbook bagiku pengalaman yang menyenangkan. Sekian cerita dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Afif. Di sini aku akan berbagi kisah tentang proses belajarku selama di Ramadhani. Apa sih yang aku sudah pelajari? Di Ramadhani, aku dan teman-teman kelas 6 belajar berbisnis minuman kekinian. Kelas 6 belajar membuat dan menjual es milky jelly. Biasanya es milky jelly-nya dititipkan ke Bu Dening untuk dijual. Harganya 7.000. Dengan susu dan jelly pilihan dan dibuat secara hati-hati. Ada berbagai varian rasa seperti coko, strawberry, melon, origin, matcha, dan taro. Varian rasa yang paling best seller adalah taro. Saat pertama kali membuat es milky jelly, kita hanya membuat 5 botol karena takut gak laku. Ternyata langsung habis. Dan akhirnya kelas 6 mencoba lagi dan dititipkan ke Bude. Biasanya membuat milky jelly-nya 10 botol atau biasanya 9 sampai 12 botol. Kelas 6 sudah punya pelanggan setia loh, yaitu Majid. Saat kelas 6 membuat milky jelly, es milky Majid hampir selalu memborongnya. Kami juga sudah punya brand sendiri loh. Namanya Rad Project. Saat bazar, kami sukses menjual berbagai produk dengan brand tersebut. Dan es milky jelly menjadi best seller dan produk dari semua produk.
Hingga kini total yang berhasil terjual kurang lebih 200 botol. Kami sempat berencana akan melanjutkan namanya setelah lulus. Doakan kami ya, semoga kami bisa mengembangkan bisnis ini dan sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pasar Kliwon. Buah jeruk banyak macamnya. Wahai para penonton, Dengerin kita nyanyi ya. Yang bisa boleh ikutin nyanyi ya. Datang akan pergi, lewat dan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Kata temanku, sekolah alam itu sekolahnya Tarzan. Padahal Emangnya kamu bisa melukis di atas potongan batang kayu secara bebas? perlu membayangkan aku bisa melihat dan menyentuh struktur tubuh budaya secara langsung. datang akan pergi, lewat kan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan
seberapa tercemar si sungai kita.